Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Dahsyat ya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita bersemangat, antusias untuk terus menangkap apa yang Tuhan arahkan kepada setiap kita. Pesannya seperti ini Bapak Ibu. Pesannya adalah gunakan bahan-bahan yang dari Tuhan untuk membangun. Ya. Gunakan bahan-bahan yang dari Tuhan untuk membangun. Ya. Ini ada penegasan dari Tuhan. Ya. Bahan-bahan yang dari Tuhan. Nah ini kita mesti tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah membangun. Supaya bahan-bahan ketika kita membangun tidak salah kan gitu ya. Ya, kita mesti memastikan bahwa bahan-bahan itu yang dari Tuhan gitu ya. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan, sudah jelaskan tentang pesan Tuhan ini. Saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Ya, kita boleh meresponinya dan kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Ya, pertanyaan buat setiap kita seperti ini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan tekankan hal ini kepada setiap kita? Itu pertanyaan. Mengapa Tuhan tekankan hal ini kepada setiap kita berkaitan pesannya dalam minggu ini dikatakan gunakan bahan-bahan yang dari Tuhan untuk membangun. Ya. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan Bapak Ibu, ya, tidak ada dasar yang paling kuat ya, selain daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kita harus menangkap apa yang Tuhan maksudkan tentang pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu. Apakah itu berkaitan dengan hal membangun keluarga, atau membangun kehidupan setiap kita, atau membangun hal yang lainnya kan. Yang memang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Nah mari kita tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhannya di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Nehemia pasal 4 ayat 6. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan apa? Dengan segenap hati. Ya. Latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu sudah dijabarkan Pak Ishak bahwa Nehemia, orang-orang Yahudi lainnya sedang melakukan pembangunan tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan oleh pihak-pihak musuh Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di ayat 6 dikatakan bahkan seluruh orang-orang Yahudi bekerja dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ya. Bisa dikatakan mereka bergandengan tangan untuk membangun dan menyelesaikan apa yang mereka bangun Bapak Ibu ya. Ya. Namun di pasal-pasal kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi loh Bapak Ibu ya. Ya. Ada pihak-pihak musuh yang mulai panas hati ya ketika sedang membangun tembok Yerusalem. Ada yang tidak suka dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Ya. Mengapa mereka tidak suka dalam pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi? Pak Ishak sudah jelaskan ya secara politik ya Bapak Ibu ya. Mereka mereka terancam nantinya gitu. Ketika melihat pembangunan begitu dahsyat, mereka bisa terancam. Dan apa yang mereka lakukan? Berkoar-koar, memberi tekanan-tekanan, ya kan, untuk menakut-nakutin orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu ya. Saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu ya karena Pak Ishak sudah jelaskan tentang latar belakangnya. Nah, kita langsung kepada inti pesan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu? Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan sampaikan ini? Dikatakan gini, Tuhan menghendaki kita umatnya belajar dari Nehemia dalam membangun kembali bagian-bagian yang rusak. Ya. Dikatakan bagian-bagian yang rusak. Bagian-bagian telah menjadi runtuhan atau porak-poranda. Lalu melibatkan orang-orang yang menangkap hal yang sama untuk terlibat di dalamnya. Untuk kemudian bersama-sama membangunnya kembali. Ya. Lalu bangunlah semua itu menggunakan apa? Menggunakan bahan-bahan yang dari Tuhan. Dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ya. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem kita akan banyak menemukan tanda kutip ya bahan-bahan yang berasal dari Tuhan yang Nehemia gunakan dalam membangun kembali tembok yang telah rubuh. Dikatakan apabila Nehemia melakukannya dengan menggunakan bahan-bahan yang dari Tuhan, maka kita pun mestinya bisa. Katakan bisa Bapak Ibu. Harusnya bisa.
Mestinya bisa. Asalkan respon kita benar Bapak Ibu ya. Asalkan kita mau. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu, secara cepat saya bacakan. Yang pertama adalah bersedia menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk mengadu dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ternyata ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang kedua, bersedia untuk meresponi tuduhan musuh dengan perbuatan yang benar. Mesti ditunjukkan memang itu Bapak Ibu, dibuktikan. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada pembuktian. Ya, tentang perbuatan yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dua hal ya. Kita sama-sama tangkap Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bersedia untuk menyelesaikan dari apa yang sudah dimulai bersama Tuhan tanpa banyak berargumentasi. Ya. Bersedia untuk menyelesaikan dari apa yang sudah dimulai bersama Tuhan tanpa banyak berargumentasi. Ya. Ada nilai-nilai penting yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nehemia dan juga umat-umat Tuhan pada masa berlangsungnya pembangunan yang mereka mulai. Ya. Di sini kita belajar bahwa bagaimana mereka menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai bersama dengan Tuhan. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak berargumentasi. Ada lagu yang mengatakan, sedikit kerja, banyak mintanya. Sedikit kerja, banyak ngeluhnya Bapak Ibu. Ini bahaya di dalam kehidupan setiap kita. Banyak argumentasi. Banyak hal-hal, kata-kata mungkin yang keluar dari mulut seseorang, tetapi tanpa melakukan sesuatu. Mengeluh dan mengeluh. Ada kalanya orang memulai bersama dengan Tuhan tetapi tidak mengakhirinya dengan Tuhan. Ya. Setengah jalan bubar, setengah jalan menyerah, putus asa. Dan tidak menuntaskan apa yang dimulai bersama dengan Tuhan. Banyak gak kita melihat anak-anak Tuhan Bapak Ibu? Awalnya memulainya bersama dengan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Namun tengah perjalanan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada tekanan-tekanan yang muncul, mulai berubah, mulai tidak konsisten untuk menyelesaikannya. Kira-kira banyak gak kita temukan orang-orang yang model seperti ini? Ya. Banyak Bapak Ibu. Ya. Ini bisa terjadi di dalam sebuah pernikahan loh. Mengawalinya sudah benar, tetapi dalam perjalanannya banyak yang gagal, banyak yang gugur, banyak yang porak-poranda, banyak yang berantakan. Nah, ketika sudah berantakan Bapak Ibu, tidak mau mengambil keputusan untuk memulainya, membangunnya kembali. Ya. Hanya membiarkan untuk berserakan seperti itu, porak-poranda seperti itu. Ini kan mentalnya Sanballat dan Tobia kan. Senang melihat kehancuran-kehancuran tanpa melakukan sesuatu. Senang berkuar-kuar. Senang banyak berbicara tapi tanpa melakukan sesuatu. Nah, mental ini jangan sampai ada di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita memulainya bersama dengan Tuhan, maka kita juga harus mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Ya. Artinya jangan terlalu banyak berargumentasi. Bertanya boleh, tetapi ketika sedang memulai sesuatu yang kita bangun, jangan banyak tanya, Tuhan gimana nih? Ini ada banyak musuh nih. Urusan kita itu bukan menghadapi musuh. Urusan kita adalah menyelesaikan apa yang kita bangun dengan baik. Dengan konsisten. Mari kita lihat firman Tuhan yang mendasarinya Bapak Ibu. Nehemia pasal 4, kita akan melihat 4 ayat ini Bapak Ibu. Ayat 6 sampai 9. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 9. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Tetapi kami terus membangun. Tidak ada kata terus membiarkan kan? Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 7, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa dikatakan gini, pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem, apa dikatakan? Mangkrak? Maju loh. Alkitab mengatakan maju.
Ya. Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ayat 8. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9 jelas mengatakan ini, tetapi kami dikatakan apa? Berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Apa buktinya bahwa Nehemia dan orang-orang Yahudi terus membangun tembok tersebut? Kita bisa lihat di ayat 7 dikatakan apa? Pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem dikatakan apa? Maju. Maju artinya apa Bapak Ibu? Terus berlangsung, betul ya? Terus menyelesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan kita bisa melihat, ada kunci keberhasilan kita bisa melihat. Di ayat 9, apa kuncinya? Mereka apa? Datang kepada Tuhan berdoa. Berdoa membuat seseorang akan dimampukan untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Berdoa akan membuat seseorang kuat menghadapi segala tantangan yang dari luar. Berdoa membuat orang bergairah. Terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dimulai bersama dengan Tuhan. Ya, berdoa membuat seseorang mendapatkan arahan dari Tuhan. Arahan itu penting banget. Ya, kita mesti memastikan bahwa itu bahan dari Tuhan atau tidak. Bahan-bahan dari Tuhan atau tidak. Ya. Saya teringat dengan kisah Nuh jadinya Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan perintahkan itu dahsyat banget loh. Bahan-bahannya tuh jelas loh. Dikatakan dari kayu gopir dikatakan. Nuh lakukan gak Bapak Ibu? Lakukan. Itu perintah loh. Kenapa gak dari kayu yang lain? Bisa gak Nuh melakukan itu? Dari kayu yang lain? Bisa. Tapi bisa salah. Namun bahan-bahan dalam hal membangun dari Tuhan itu bukan hanya batu dan sebagainya. Tapi ada nilai-nilai. Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 11 berkata gini Bapak Ibu. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat 11 berkata. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan Bapak Ibu. Ya. Tidak akan. Musuh boleh berkuar-kuar boleh. Tapi waktu kita datang untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Katakan tidak dipermalukan Bapak Ibu. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Tugas kita adalah lakukan bagian kita. Maka ada bagian Tuhan. Jangan sekedar kita tahu ada bagian Tuhan, lalu kemudian kita tidak melakukan apapun. Tidak menyelesaikan apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan. Bahan-bahannya harus dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Asal kita percaya, asal kita berpegang teguh pada Tuhan. Kalau kita cuma baca sekilas Bapak Ibu, kita lihat kayaknya tantangannya kayaknya gak ada apa-apa tuh. Dari awal, tekanan itu sudah ada. Dari awal pembangunan, tekanan itu sudah ada. Bukan satu musuh, bukan dua musuh. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, mungkin kalau ada, mungkin saya berada dalam posisi itu ya pada masa itu ya. Mungkin juga menyerah ya. Itu bukan 1 hari 2 hari terus musuh-musuh berkuar-kuar. Mengejek, mengintimidasi. Bisa terkecoh loh ketika ada omongan-omongan yang gak pas, bisa terkecoh loh orang-orang percaya. Umat-umat Tuhan bisa terkecoh. Bisa membalas dengan apa yang musuh lakukan, balas dengan yang musuh lakukan. Tetapi nyatanya kan tidak kan. Mereka bertindak sesuai dengan dasar-dasar firman. Yang sesuai, punya nilai yang tinggi. Ya. Jadi yang sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Ada kuncinya. Kuncinya adalah waktu mereka datang berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan.
Itu bagian yang pertama kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Jadi pertama adalah bersedia untuk menyelesaikan dari apa yang sudah dimulai bersama Tuhan tanpa banyak berargumentasi. Lakukan bagian kita. Yang kedua adalah bersedia untuk berfungsi ketika melihat sesuatu yang hancur. Pak Ishak sudah singgung kemarin ini. Bersedia untuk berfungsi ketika melihat sesuatu yang hancur, namun tidak gegabah dalam hal memulainya. Jangan sampai ada orang yang sudah mau memulai, namun gegabah. Kalau gegabah dalam memulai sesuatu, maka banyak salahnya Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan tentang inventarisasi kan. Mulai mendata, mana hal-hal yang penting, mana hal yang tidak. Ketika Nehemia mendapatkan kabar tentang kotanya yang hancur Bapak Ibu. Nehemia itu terusik loh. Tidak tinggal diam dia. Hatinya hancur. Melihat keadaan kotanya seperti itu. Nah ketika dia melihat, mendapat kabar tentang kotanya yang sudah hancur. Nehemia tidak berlambat-lambat. Nehemia tidak menunda-nunda waktu. Bersegera mengambil langkah. Mengambil keputusan. Nah model seperti ini perlu kita contoh Bapak Ibu. Jangan sudah terjadi kehancuran, diam aja Bapak Ibu. Nehemia berfungsi buat keluarganya. Buat sukunya, buat kaumnya, buat kotanya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Nehemia lakukan Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam Nehemia pasal 2 ya. Nehemia pasal 2 ayat 20. Puji Tuhan. Dikatakan apa Bapak Ibu? Aku menjawab mereka kata Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami apa? Berhasil. Sudah berhasil gak kira-kira Bapak Ibu? Pas ayat ini muncul. Belum ya? Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dikatakan telah siap untuk membangun. Tetapi kau tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia bilang gini, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Jadi ada satu keyakinan yang kuat untuk memulai pembangunan. Yang memang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Dengan segala tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh Nehemia. Selanjutnya dikatakan apa? Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Kalau dikatakan siap membangun artinya apa Bapak Ibu? Dalam segala keadaan mereka mesti mulai, betul ya? Apapun tantangannya. Ada sebuah deklarasi yang sangat luar biasa. Ada perkataan iman yang sangat luar biasa. Nehemia bilang tidak membangun sendiri. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Orang-orang yang bersepakat bersama dengan Nehemia. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita berfungsi Bapak Ibu. Di dalam keluarga kita berfungsi. Di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan apapun berfungsi. Jangan gak punya tugas nanti, itu bukan bagian saya. Memang perlu keteraturan dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kita berkata, ini kan bukan tugas saya. Nehemia tidak bilang gitu, itu bukan tugas saya. Nehemia berfungsi. Dia mengajak seluruh orang-orang Yahudi untuk membangun bersama-sama. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Pak Isa sampai jelaskan kemarin tentang kan bahan-bahan yang itu kan bekas-bekas yang sudah dibakar. Saya membayangkan itu. Kuat gak ya kira-kira ya? Itu kan sudah porak-poranda. Mungkin sudah ada yang hancur karena kena bakar dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan berhasil loh mereka menyelesaikan. Tapi kalau disertai dengan tangan Tuhan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita mulai itu dahsyat kok. Asal kita mau memulainya. Asal kita mau berfungsi untuk melakukannya. Jadi saya gak akan panjang lebar Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita lihat ya.
Jadi mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai bersama dengan Tuhan tanpa banyak berargumentasi. Lakukan bagian kita, lakukan saja. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan tuntun, ya, tanpa banyak bicara. Selanjutnya mulai berfungsi Bapak Ibu. Seperti Nehemia berfungsi. Ya, dasarnya kan dari pesan Tuhan ini kan lewat kehidupan Nehemia juga Bapak Ibu ya. Bagaimana dia berfungsi bagi kotanya, bagi bangsanya. Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13 Bapak Ibu sebagai penutupnya. Apa yang dikatakan di sini dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan tentang kekuatan kita, tapi tentang keterlibatan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Dua hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.